mudahnya belajar ilmu pelet. Ilmu pelet atau pengasihan sudah lama dikenal di kalangan masyarakat Indonesia, terutama di Pulau Jawa, dan banyak jenis dan ragamnya. Sebelum kita mulai pada pembahasan, saya ucapkan banyak terima kasih kepada yang udah dukung channel saya dengan cara like dan subscribe-nya. Saya ucapkan terima kasih, mohon dikasih rezeki yang banyak dan dipanjangkan umurnya, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu pelet itu termasuk ritual yang harus dijalani, dan sekarang ini iklan ilmu pelet ini banyak ditemukan di majalah atau di koran-koran, dan biasanya disertai mahar-mahar atau uang penebus dari sang dukun dengan harga ratusan ribu rupiah hingga jutaan rupiah. Namun seiring dengan berkembangnya media informasi, terutama internet, banyak situs-situs yang bermunculan berisi soal supranatural, yang salah satu pembahasannya berisi pada ilmu pelet. Dan peminat ilmu pelet ini cukup banyak. Motif mereka macam-macam, dari sekedar ingin tahu, ingin mencoba, sampai dengan karena pernah ditolak sama si cewek atau cowoknya yang diincarnya. Jika dulu ingin belajar ilmu pelet harus datang ke dukun atau paranormal, kini ajian ilmu pelet bisa ditemukan dengan mudah dan sangat praktis. Bahkan sekarang ini banyak yang diobral oleh para pelaku yang pernah mempraktikkan ajian tersebut. Anda penasaran? Silahkan putar video ini sampai akhir. Ilmu pelet ini ada dua kategori. Yang pertama, pelet bersifat umum, yakni agar disenangi banyak orang. Jenis ini biasanya terkait dengan pekerjaan sang pemakai, agar disukai bosnya atau disenangi pelanggan kalau dia seorang pedagang. Sedangkan jenis yang kedua, ilmu pelet ini digunakan untuk keinginan khusus, seperti memikat cewek atau cowok yang dikejarnya. Yang kedua ini kadang-kadang bertujuan negatif, yakni mempengaruhi orang lain agar menuruti keinginan si pemakai ilmu pelet itu. Dalam praktiknya, ilmu pelet juga memiliki perbedaan ajiannya dan mantra-mantranya yang merupakan gabungan dari amalan dalam agama, seperti berpuasa, zikir, dan membaca gabungan lafaz Allah tertentu yang diambil dari ayat-ayat Al-Quran. Dalam konteks ini, ilmu pelet kadang disebut sebagai ilmu lil mahabbah zauzun atau ilmu pengasihan. Kemudian ada juga ilmu pelet dan pengasihan yang mantranya berdasarkan dari ilmu-ilmu kejawen kuno. Salah satunya yang terkenal sejak zaman Mataram kuno adalah ilmu gendam asmarandana. Ilmu itu berasal dari Kidung Asmarandana yang awalnya berisi mantra atau pitutur luhur yang biasa ditembangkan dari pagelaran kesenian, dan salah satunya adalah melalui laku muti atau biasa disebut juga dengan berpuasa muti, pokoknya yang memakan nasi tanpa garam atau lainnya. Untuk mempelajari ilmu pelet, ada yang instan dengan harga yang membacakan mantra-mantra tersebut. Namun sekali lagi, berhasil atau tidaknya ilmu pelet itu tergantung kepada si pelaku. Ilmu pelet itu sangat beresiko sekali bagi si pelaku.
Di antaranya si pelaku bisa jadi stres atau gila. Soal pro dan kontra ilmu pelet, sebagian besar ulama mengkategorikan perbuatan ini haram karena pelet ini termasuk perbuatan sihir. Sedangkan sihir itu hukumnya haram, termasuk perbuatan kekufuran yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam atau murtad. Dengan mengacu kepada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 102 yang isinya sebagai berikut. Dan tidaklah kami mengajarkan sihir kepada seorang pun sampai kami berkata sesungguhnya kami adalah fitnah, maka janganlah kalian kafir. Cukup saja dengan cara meminta Allah kepada Allah, kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cara sholat sunat hajat, dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan pasangan atau kekasih hati untuk menemani semasa hidup di dunia dan di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.